Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Lisnawati dengan NIM 43040240077 dari Prodi Psikologi Islam kelas 2C. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Dakwah dan Psikologi karya dosen kita yaitu Bapak Agus Hermawan MA. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Yayasan Haji Kartini dan diedit oleh Erlina Wijayanti MPD. Secara keseluruhan, buku ini terdiri dari 7 bab dengan total 84 halaman. Dalam review ini, saya akan memaparkan inti dari setiap bab secara ringkas. Bab 1 yaitu konsep dasar tafsir. Nah, di dalam bab 1 ini dijelaskan mengenai pengertian tafsir, yaitu penjelasan, pemahaman, dan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Terus bab ini juga merincikan jenis-jenis tafsir. Yang pertama itu ada tafsir matsur, yang kedua ada tafsir birayi. Nah, tafsir matsur ini adalah tafsir yang berdasarkan riwayat, dan tafsir birayi ini berdasarkan penalaran. Selain itu, dijelaskan juga mengenai ruang lingkup tafsir dan metode tafsir. Yang pertama itu ada metode tahlili atau yang disebut dengan analitik. Yang kedua ada metode ijmali atau global. Terus yang ketiga ada metode mukaron yang berarti perbandingan. Yang keempat ada metode mudui atau tematik. Selain itu juga menjelaskan tentang pengertian tafsir ayat dakwah dan psikologi. Selanjutnya yaitu bab 2 ini tentang tafsir ayat tentang kepribadian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, dalam bab ini membahas makna kebajikan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan ini itu tentang kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi sulit seperti kemiskinan, penderitaan, dan peperangan. Nah, ayat ini juga menekankan pentingnya mengaktualisasikan keimanan melalui tindakan nyata seperti bersedekah kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati haji, dan bersabar dalam menghadapi sebuah cobaan. Dalam bab 3 ini membahas tentang tafsir ayat kepribadian dan pergaulan dalam surat An-Nisa ayat 36 sampai 37. Bab ini membahas nilai-nilai akhlak yang menegaskan pentingnya beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada orang tua, tetangga, dan teman. Terus akhlak dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Nah, contoh akhlak ini itu seperti bersyukur, bertawakal, dan bertaubat. Yang kedua yaitu akhlak kepada makhluk. Nah, contoh perilaku akhlak kepada makhluk itu seperti berbakti kepada orang tua dan membantu anak yatim. Sementara itu, Quran Surat An-Nisa ayat 37 ini menilai tentang sikap bakhil sebagai penyakit spiritual yang berpotensi mengarah pada syirik karena kecintaan berlebih terhadap harta. Yang selanjutnya yaitu bab 4. Nah, bab 4 ini membahas tentang tafsir ayat pergaulan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, bab ini itu membahas tentang sikap mulia kaum Ansor yang dicontohkan dalam Al-Hasyr ayat 9 ini. Mereka digambarkan sebagai sosok penuh empati, rela berkorban, dan mendahulukan kebutuhan orang lain, meskipun sedang dalam kekurangan. Nah, mereka ini menerima kaum muhajirin dengan tulus dan berbagi apa yang dimiliki tanpa rasa iri. Nah, sikap ini itu menjadi teladan luar biasa tentang solidaritas, empati, dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu bab 5. Bab 5 ini membahas tentang ayat yang berhubungan dengan jiwa akhlak kemasyarakatan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Nah, bab 5 ini menjelaskan tentang kandungan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang menekankan pada pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kepedulian sosial. Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah formal, tetapi juga dari sejauh mana dia peduli terhadap anak yatim, orang miskin, dan kaum duafa. Surat ini juga mengingatkan untuk menjauhi riya serta menumbuhkan keikhlasan dalam membantu sesama sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu bab 6. Nah, bab 6 ini membahas tafsir ayat tentang anjuran berdakwah dalam surat
An-Nahl ayat 25 dan surat Al-Mudatsir ayat 38 sampai 47. Nah, dalam bab ini itu membahas ajakan berdakwah sebagaimana termuat dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 38 dan 47. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas amal perbuatannya dan tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Nah, orang-orang yang menolak kebenaran dan bersikap sombong akan mendapatkan azab. Di sisi lain, ayat ini mengajak umat Islam untuk memperhatikan kaum miskin dan duafa dengan berzakat dan berbagi rezeki, serta menjadikan dakwah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Nah, yang terakhir itu ada bab 7, yaitu membahas tentang tafsir ayat proses belajar dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, bab terakhir ini menjelaskan nilai penting dari proses belajar dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini. Umat Islam diperintahkan untuk terus belajar, baik secara tekstual maupun kontekstual, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan berkesinambungan. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa rendah hatinya, karena ilmu manusia hanyalah setetes kecil dari lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Demikianlah ringkasan isi dari buku tafsir ayat-ayat dakwah dan psikologi. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengan aspek dakwah dan psikologi kehidupan manusia, menjadikannya relevan untuk dipelajari, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa yang ingin memahami keterkaitan antara ilmu agama dan perilaku sosial. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.